Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas, menggagas buku Permata Islam dari Jamal Rahman. Kita sampai pada permata ketiga. Ini judulnya tidak kalah menarik. Judulnya adalah Aku adalah harta karun tersembunyi dan aku rindu untuk dikenal. Ini diambil dari sebuah hadis qudsi. Jadi menceritakan tentang pencarian semua manusia, siapa saya, apa tujuan hidup saya, kemana saya akan meniti hidup di dunia ini, apa tujuan hidup kita. Jadi Jamal Rahman mengawali ini dalam sebuah cerita Permata Tiga ini dalam sebuah metafor ya. Jadi ada seorang yang keluar dari kedai, dari warung dalam kondisi mabuk ya. Dia sempoyongan jalan, lalu dia dihampiri oleh security ya, satpam. Anda siapa? Anda di mana rumah Anda? Anda mau kemana? Apa tujuan Anda? Kemudian si pemabuk ini, kalau saya bisa jawab itu, saya udah sampai di rumah sekarang. Justru saya lupa semua itu, saya tidak bisa menjawab. Kalau saya jawab, saya udah sampai di rumah. Saya nggak tahu di mana rumah saya, tidak tahu siapa diri saya. Itu dalam kondisi mabuk, dia lupa semuanya. Dan begitulah kira-kira manusia ini. Sebagian besar dari kita itu tidak tahu tujuan hidup. Untuk apa kita dilahirkan di dunia ini? Siapa kita? Apa eksistensi kita sesungguhnya ini apa? Untuk apa kita dihadirkan lahir di dunia ini? Itu sebagian besar daripada kita diungkapkan oleh ini tidak tahu. Ternyata itu tidak dialami oleh kita masa sekarang. Nabi Muhammad, makanya ada dalam judul ini adalah hadis qudsi, ini adalah cerita Nabi ketika berbincang-bincang dengan sahabatnya, dan dia bicara bahwa kecenderungan bertanya-tanya itu ada pada semua orang yang kritis ya. Dia bercerita ketika itu Nabi Daud bertanya-tanya, apa saya ini? Untuk apa tujuan hidup saya ini? Maka hadirlah sebuah bisikan bahwa kita harus mencari diri kita sendiri. Aku adalah harta karun yang tersembunyi, dan aku rindu untuk dikenal. Karena setiap manusia itu tidak mengenal dirinya, siapa aku. Nah, saya akan tambahkan dalam masa pencarian saya, ini mirip-mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Krishnamurti ya. Krishnamurti itu adalah ya spiritualis dari timur, dari India ya. Hidup tahun 1900 sampai 1980 ya. Jadi baru aja. Dan itu Krishnamurti itu sangat dikenal dan sangat fenomenal dan sangat berpengaruh terhadap pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuwan pada masa itu dan masa kini. Jadi menurut Krishnamurti, manusia ini dibombardir oleh banyaknya informasi menyelimuti pikiran manusia sehingga pikiran aslinya itu hilang. Manusia hanya mengikuti apa kata orang, apa kata umum, what people say, kemudian hanya menjadi stereotip, hanya menjadi kaset yang mengulang-ulang perkataan-perkataan yang diterima dalam pikirannya karena timbunan informasi. Padahal manusia itu setiap daripada individu memiliki sesuatu yang unik. Dan ini tidak muncul, tidak tumbuh karena dibombardir oleh banyaknya informasi. Itu keaslian menjadi hilang. Kemudian sebetulnya
apa namanya itu, Jabal Rahman itu sudah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, dalam ayat 7 surat nomor 7 ayat 172 ya. Tuhan sudah bilang bahwa sebelum kita lahir di dunia ini, roh kita itu sudah berbaiat ya. Apakah kamu mengakui saya ini Tuhan? Iya, kami mengakui kamu adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ruh setiap manusia itu sudah berbaiat sebelum dia dilahirkan di dunia. Nah, ketika dia lahir di dunia, dan itu juga skenario Allah ya, kemudian mengalami proses-proses, akhirnya lupa terhadap baiatnya itu, sehingga tujuan kita sebetulnya di dunia ini adalah menemukan kembali, karena ketauhidan atau keyakinan atau spiritualitas kita untuk nilai-nilai tauhidnya, istilah-istilahnya itu sudah ada. Itu ada sesuatu yang alamiah, ada sesuatu yang fitrah, adalah sesuatu yang kodrat sebetulnya ya. Tapi kemudian itu hilang oleh proses budaya, proses dan sebagainya. Dan itulah perjuangan kita untuk menemukan kembali. Nah, saya melihat fenomena-fenomena ini pada anak-anak kecil ya. Cobalah lihat ya, anak-anak kita sendiri aja. Kalau dengar suara azan itu masih terpesona. Saya mengalami betul ketika anak saya masih 3-4 tahun, ketika maghrib TV itu mulai suara azan, mereka berlarian untuk menonton, menikmati azan itu sampai selesai. Ini empiris ya, ini contoh bagaimana kalau sesuatu yang murni itu akan cenderung kepada seruan-seruan itu. Azan dalam hal ini dimanifestasikan sebagai ajakan untuk sholat ya, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga ada isyarat-isyarat dari instrumen yang lain ya, bisa saja juga Buddha misalnya, saya kira akan sama juga. Bahkan yang non muslim ya, pernah kita lihat akan termangu-mangu ketika mendengar suara azan. Itu banyak sekali kita lihat di TV. Ini contoh empiris bahwa manusia secara fitrahnya itu ingin untuk mengenal dan kembali kepada siapa yang menciptakan dia, dan dengan begitu dia akan mengenal dirinya. Nah, dalam menurut Jabal Rahman yang disebut Allah Tuhan itu, keyakinan itu ada dua, yaitu yang batin, hubungan kita langsung, dan yang lahir. Yang lahir itu adalah amalan, manifestasi kita kepada kecintaan itu berupa perbuatan-perbuatan. Jadi dua dimensi Tuhan sebenarnya, dan tujuan hidup kita itu ada Tuhan yang batin yang kita hayati karena kita bagian daripada itu, kemudian Tuhan yang lahir karena itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Itu Tuhan yang, itulah tujuan kita di dunia ini, sampai itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang diridhoi, itulah doa-doa kita. Kemudian Jabal Rahman mencontohkan ya beberapa kejadian-kejadian. Ada seorang Bangladesh yang namanya Adam Mahmud yang hijrah ke Amerika, kemudian dia sukses meniti kehidupan, kemudian dia menjadi kaya raya karena ilmunya, karena gajinya yang besar, dan tapi dia tidak puas ya, tidak puas dengan segala yang dia miliki itu. Padahal orang bilang ya dia sudah sukses. Kemudian ketika dia kembali ke Bangladesh, dia melihat ada seorang tua yang menenteng anak-anak yang sudah meninggal, mencari pertolongan dan sebagainya. Dia waktu itu tidak menolong, tapi tidak memungkinkan. Tapi akhirnya dia membentuk kesadaran diri bahwa saya harus berbuat, bahwa kekayaan yang saya miliki itu harus bermakna bagi orang lain. Makanya dia tetap bekerja dengan baik, mendapatkan uang yang banyak, dia bikin yayasan, dia bikin sesuatu lembaga sosial, dan dia merasa bermakna, dia merasa hidup di dunia ini. Satu lagi yang dicontohkan oleh
Jamar Rahman namanya Abdi Sami. Dia seorang yang tadinya muslim tapi menjadi agnostik, ya, mengabaikan agama, sampai suatu saat dia mendapat cobaan, menderita kanker dan sudah divonis umurnya tidak lama. Tapi ketika kita pada suatu kesadaran kepasrahan itu, dia mendengar bisikan-bisikan, mendengar azan kalau nggak salah, mendengar bisikan-bisikan untuk kembali kepada fitrahnya, dan dia berdoa, ya Allah, tolong panjangkan umur saya supaya saya bisa menikmati kembali saya kepada Allah, kepadamu. Akhirnya dia tidak lagi mempedulikan penyakitnya, bahkan sembuh dan sekarang berdakwah kemana-mana. Nah, ini contoh yang dicontohkan dalam buku ini. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang saya tonton, kita tonton dalam TV, gimana kesadaran itu karena pencarian itu akhirnya memunculkan kesadaran baru dan juga langkah-langkah baru dalam hidup kita. Maka itulah dalam diri kita ada suatu harta karun. Berupa apa? Harta karun itu berupa bakat, berupa qadar, berupa kelebihan-kelebihan yang kalau kita tumbuhkan dengan cara yang baik dan benar, kemudian kita sumbangkan lagi pada pelayanan terhadap manusia lain, maka itu akan menimbulkan kebahagiaan. Barusan saya nonton wawancara Haidar Bakir, saya kira banyak yang tahu ya, pendiri Mizan, seorang filosof, seorang sufi juga, diwawancari oleh Renar Kasali, seorang yang kita kenal, seorang punya YouTuber, podcast, yang biasanya membahas masalah-masalah keuangan, ya, masalah manajemen dan sebagainya, tapi dia juga memperluas areanya, juga membahas masalah spiritual. Jadi menarik sekali, saya kira sudah sejalan dengan pembicaraan kita, bahwa dia ternyata meskipun sukses, dia mengalami depresi, pernah mengalami depresi, dan dari situ dia mencari bahwa dia penyelesaian terhadap anxiety atau depresi itu hanya bisa diselesaikan kalau kita bertemu dengan ultimate power, penguasa jagat raya, penguasa alam semesta ini. Pertemuan dengan itu menimbulkan ketenangan. Jadi sebenarnya tujuan kita itu dalam diri kita ini adalah bertemu, ya, kemudian berbuat, ya. Bertemu dan berbuat. Itu intinya. Banyak hal yang dibicarakan, tapi saya ambil salah satu saja. Dan dia mempunyai trik, ya, yang mungkin bisa kita share, ya. Kalau kita mengalami masalah, mengalami anxiety, kecemasan dan sebagainya, beramallah, carilah saudara-saudara kita yang susah, telepon, tanya kabar, kirimi duit. Itu melegakan sekali. Itulah contoh-contoh trik yang diajarkan oleh agama kita. Intinya kalau kita mengenal Allah, kita akan berbuat, kita akan menjadi tangan-tangan Tuhan untuk berkarya, bukan untuk menumpuk, untuk mengikuti kepalsuan hidup, ya, hedoni, mengembangkan hawa nafsu dan sebagainya, tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia, ya, kasih sayang dan sebagainya. Saya kira itu untuk kali ini. Sampai jumpa lagi pada permata-permata Islam yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.